apa aja kiat-kiat kamu sehingga kamu bisa sampai di titik ini. Dari anak kampung di Medan, belum pernah naik pesawat, akhirnya malah bisa menetap di Belanda dan kerja di perusahaan besar. Kalau kita bekerja keras dan juga memang ada tekad dan niat ya, dan disertai dengan niat yang baik, pasti akan ada jalan yang baik lagi. Keluarga kamu tuh orang kaya nggak sih, Hans? Boleh nggak terang-terangan saya tanya ya? Sampai ibu kosannya bilang kayak, lah kamu kok sekarang udah on time banget gitu kan? Yang saya percaya adalah ketika saya mempunyai tekad yang kuat, niat yang kuat dan niat yang baik untuk membantu orang tua saya juga, dan juga mau untuk menginvestasikan diri saya di dalam bidang pendidikan, itu sesuatu yang sangat berharga banget sih Bu, dan saya nggak akan pernah regret itu dalam hidup saya gitu. Hans, makasih ya udah datang ke kantor saya White Foundation. Datang jauh-jauh dari Belanda ya, Hans ya? Iya, jauh dari Belanda, 16 jam terbang ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Saya tuh waktu itu kan kita kontak-kontakan karena saya mau denger nih cerita kamu soal gimana sih kamu bisa nembus Belanda. Karena banyak banget follower saya yang tanya mau cari kerja di Belanda itu caranya gimana, kisi-kisinya. Nah, saya minta tolong deh si Hans untuk bisa kasih tahu teman-teman gimana caranya supaya kamu sudah berapa tahun sekarang di Belanda? Sudah hampir 7 tahun, Bu. Sudah 7 tahun kerja di sana. Cerita dari awal dulu deh. Kamu itu mana sih, kamu anak kampung mana sih nih kira-kira nih gitu. Jadi biar tahu ada background-nya. Ya, jadi background story saya, Bu. Saya itu awalnya dari Medan, dari kota Medan. Terus saya pengen banget nih berkuliah ke Pulau Jawa di UI, karena pada saat itu orang-orang bilang kalau kalian mau berhasil, salah satunya ya kalian harus pergi ke Pulau Jawa untuk kuliah gitu. Terus jadi saya di situ coba untuk tes SBMPTN untuk masuk ke UI. Jadi kalau kita tahu ya Bu, untuk masuk universitas, salah satu universitas yang terbaik di Indonesia itu ya harus ada effortnya lebih banyak lagi. Susah sekali. Jadi persiapan belajar sampai malam, sampai jam 3 malam saya lalui setiap hari untuk persiapan untuk bisa lulus. Terus setelah saya mencoba berkali-kali, akhirnya saya keterima Bu di Universitas Indonesia jurusan Perpajakan Ilmu Administrasi Fiskal, seperti itu. Oh, tanpa orang dalam nih? Tanpa orang dalam. Oh, nggak ada ordal. Betul. Nggak bayar juga? Nggak bayar. Oke, jadi benar-benar berdasarkan kemampuan kamu sendiri, kerja keras kamu sendiri, kira-kira gitu ya? Betul, karena kan kita dari daerah ya Bu, karena kita punya mimpi juga, oh iya, kalau kita pengen berhasil, kita harus mempunyai pendidikan yang bagus, supaya kita juga bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Jadi itulah salah satu motivasi saya pengen pergi kuliah di Universitas Indonesia. Seperti itu. Keluarga kamu tuh orang kaya nggak sih, Hans? Boleh nggak terang-terangan saya tanya ya? Boleh banget Bu. Kalau bisa saya ceritakan, keluarga saya itu menengah ke bawah Bu. Karena orang tua saya sendiri, bapak saya PNS, ibu saya juga berdagang, seperti itu. Jadi banyak banget dukungan untuk hey Hans, kamu harus bisa maju, sukses, supaya kamu bisa membantu orang tua di masa depan, seperti itu. Terus ceritanya kamu udah sampai Jakarta nih, keterima di UI. Terus nggak ada nggak ada support lah sama sekali ya di sini? Nggak ada support sama sekali. Jadi itu juga penerbangan dari Medan ke Jakarta itu penerbangan yang pertama Bu dari seumur hidup saya pada saat itu. Sampai orang tua saya nemenin untuk pergi dari Medan ke Jakarta, terus habis itu ya seperti orang tua pada umumnya di kampung, bawa bawang, daging, selimut, semuanya dimasukin ke koper. Terus kita juga nggak tahu cara pakai boyongan, terus kita nggak tahu cara pakai seatbelt, jadi sering salah beltnya. Karena pertama kali naik pesawat, sampai kita juga pada saat kita naik pesawat kita menangis karena kita takut jatuh. Waktu take off-nya. Seperti itu. Nah, itulah pengalaman kita pertama kali untuk terbang ke Jakarta. Nah, pada saat di Jakarta juga, kamu kos? Saya ngekos, terus of course sering ada isu tentang kenapa nih bayar kosnya telat-telat, gitu ya. Karena kebetulan saya juga banyak orang tua banyak tanggungan juga ya Bu. Jadi ada adik ya kamu ya? Ada adik 2 orang, ada kakak juga 2 orang gitu. Nah, jadi pada saat itu saya kepikiran juga gimana caranya saya bisa menghasilkan duit juga
gimana caranya saya juga bisa cari additional income, passive income juga supaya bisa bantu orang tua bayar kos-kosan. Karena kamu betul-betul pas-pasan banget ya bekal dari orang tua Pas-pasan ya. banget bekal dari orang tua. Nah, terus kebetulan pada saat itu ada kuliah, Bu. Satu dosen saya bilang kalau kamu mau berhasil di bidang perpajakan, kamu juga harus bahasa Inggrisnya bagus gitu. Jadi dari situlah saya memilih, oh iya saya harus ikut les bahasa Inggris di salah satu tempat di Jakarta, di mana saya bisa les setiap hari. Karena pada saat itu saya mikir mungkin kalau bahasa Inggris saya bagus, terus saya punya kapasitas yang bagus dalam berbahasa Inggris, saya mungkin bisa juga kuliah ke luar negeri ataupun ikut kompetisi luar negeri seperti itu, ataupun juga bisa mengajar untuk dapat income tambahan. Oh, jadi kamu udah berpikir strategis seperti itu. Betul. Nah, karena saya carinya kursus bahasa Inggris yang bisa setiap hari, hampir setiap hari. Mahal dong? Mahal banget. Dan itu pada saat itu harganya 28 juta. Mahal banget. Ini tahun berapa nih? Tahun 2012. Wah, 28 juta waktu itu ya sudah mahal sekali lah. Iya. Nah, saking karena mahalnya akhirnya saya memutuskan untuk menjual motor saya yang pada saat itu ada di Medan gitu. Untuk membiayai les saya. Karena saya berpikir bahwa kayak mungkin ini investasi untuk diri juga ya. Seperti itu. Mungkin sekarang saya jual ini mungkin nanti ada keuntungannya di masa depan. Jadi saya putuskan untuk menjual motor saya. Pada saat itu harganya 15 juta. Jadi orang tua nambahin 13 juta seperti itu. Kalau anak sekarang tuh banyak yang malah justru beli motor dulu ya. Tapi buat kamu pendidikan yang paling utama. Pendidikan kunci utama, Bu, seperti itu. Jadi bayangin pada saat itu sesudah kuliah di UI, jam kuliah di UI saya malah les bahasa Inggris itu perjalanannya dari Depok ke Pondok Indah Mall. Itu memakan waktu hampir 2 jam karena jarangnya juga transportasi untuk menuju ke Pondok Indah Mall. Naik kendaraan umum dong? Naik kendaraan umum. Nggak ada motor kan? Betul. Naik Deborah namanya, PO Deborah. Jadi kamu habis kuliah, kamu ke Pondok Indah Mall setiap hari. Kalau kemudian kursus bahasa Inggris dengan pengajar-pengajar asing, itu yang kamu kejar ya? Pengajar asingnya ya? Pengajar asingnya, betul. Nah, terus setelah saya rajin les, saya malah mendapat bahasa Inggrisnya jadi lebih baik gitu, Bu. Dan jadi saya lebih paham nih strukturnya seperti apa gitu. Nah, setelah saya les, saya berpikir apa yang saya bisa lakukan next untuk praktis bahasa Inggris saya. Nah, pada saat itu di Universitas Indonesia banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perlombaan namanya Model United Nations, juga ada exchange program dari ISEC MUN. gitu. Iya, betul. Anak saya ikut nih sekarang nih. Betul. Terus ada juga kompetisi debat dalam bahasa Inggris. Saya berpikir, ya udahlah saya untuk praktis bahasa Inggris juga, apa yang udah saya pelajari saya ikut aja komunitas ini, lomba-lomba, mungkin ini jadi suatu kesempatan buat saya bisa keluar negeri seperti itu. Jadi kamu dari awal memang sudah berorientasi atau sudah berpikir saya harus bisa keluar negeri, sudah ada tekad yang sangat kuat. Iya. Sehingga apapun yang berkaitan dengan bagaimana bisa memfasilitasi kamu keluar negeri akan kamu coba ambil gitu ya kira-kira ya. Betul sekali, Bu. Karena pada saat itu karena semua dosen saya juga mendoktrin kayak untuk bisa berhasil itu bahasa Inggris juga harus bagus, punya international experience yang bagus. Jadi saya pikir ya saya harus berani, saya harus punya tekad yang kuat supaya saya bisa jadi sukses. Kamu nggak minder gitu sama yang lain-lainnya gitu? Kamu kan anak kampung gitu. Sebenarnya ada perasaan gitu nggak? Awalnya minder, Bu, karena saya merasa kayak saya dari daerah, terus saya kayak anak Jakarta mungkin lebih gaul, keren-keren gitu ya. Bahasa Inggrisnya udah cas-cus gitu ya, Bu ya. Terus awalnya saya minder gitu, tapi ternyata turns out karena saya orang Batak dan cara ngomong saya Batak yang agak unik ya dari Medan apalagi, malah teman-teman ya, rasbah gitu kan, bang ada apa itu bang? Gitu. Nah banyak teman-teman yang malah senang dengan saya karena saya itu pakai bahasa Medan gitu kalau ngomong sama mereka, jadi mereka kayak tertarik untuk bergaul dengan saya. Jadi awalnya minder, tetap lama-kelamaan mungkin karena saya menjadi diri saya sendiri, mengikuti kultur saya sendiri, akhirnya saya diterima dan banyak juga yang ngajak untuk belajar bareng, hangout bareng gitu. Ya. Nah, terus kamu mulai kemudian bisa tembus ke luar negerinya sendiri gimana tuh? Iya. Nah, jadi mulai dari MUN itu dikirim ke luar negeri gitu ya? Jadi saya ikut MUN, lomba debat bahasa Inggris juga, ikut juga exchange program.
awalnya saya ikut exchange program ke Austria, Vienna. Langsung ke Eropa. Langsung ke Eropa, dan itu penerbangan pertama saya juga Bu, ke luar negeri. Pada saat itu saja saya nggak tahu kalau kita butuh visa untuk terbang ke luar negeri. Bahkan sampai Dipikir paspor aja cukup gitu ya. Saya kira paspor aja cukup. Terus terbangnya 15 jam Iya, gitu jauh ya. banget Austria. Terus kayak aduh deg-degan juga. Tapi indah gitu sekali ya. Tapi ya pada saat sampai di sana, oh ternyata indah sekali ya Eropa. Indah sekali ya hidup di sini ternyata gitu. Itu yang memotivasi saya juga, oh ya mungkin kalau saya nanti S2 atau bekerja di sini ini menyenangkan sekali ya. Jadi tambah kuat tekadnya. Betul tambah kuat, dan melihat saya juga traveling suka, lihat historical buildings juga suka gitu. Nah dari situ pada saat saya sampai di Eropa, itu yang membuat kayak eye opening experience lah seperti itu. Tapi di sana. kamu ikut perlombaan itu, yang kan orang tua juga nggak bisa ngirim ke luar negeri nih. Yang bayarin tiket ke luar negeri siapa? Nah itu Bu, itu juga another struggle. Gimana itu? Perjuangan Jadi, sendiri ya? Perjuangan sendiri. Pertama yang saya lakukan adalah untuk mencari sponsor. Dengan tim kita mencari sponsor ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang mau mensponsori kita. Dan di situ juga kita, yang kedua kita juga melakukan aksi jual bunga mawar yang dari Cinere harganya 6.000, terus kita jual di Blok M, di Roti Bakar Edi gitu. Kan banyak om tante yang mungkin lagi punya romantis ya. Dijual berapa? Dijualnya 40.000. Wah, markupnya tinggi juga ya, lumayan lah. Tapi gitu. kita jelasin kalau kita punya purpose juga untuk mau ikut kompetisi di luar negeri, biar bisa mewakili negara dan juga bisa jadi pengalaman untuk kita gitu. Jadi banyak orang yang tergugah juga, jadi terus bantuin kalian. Iya, banyak yang tergugah juga. Itu yang pertama sumber dananya. Yang kedua tadi yang pertama dari sponsorship, yang kedua jual fundraising tadi danus, itu. ya. Yang ketiga saya coba untuk mengajar bahasa Inggris. Karena kan tadi lesnya udah 28 juta ya Bu, ya udah mahal. Saya berpikir juga gimana caranya supaya saya bisa mendapatkan uang itu lagi gitu. Balik nih investasinya, Jadi, balik modal karena saya ya. orang Batak, modal berani aja Bu gitu. Modal berani aja ngajar, saya langsung buat description, nama saya Hans, terus saya punya kemampuan bahasa Inggris ini, saya bisa ngajar ini. Akhirnya saya masukkan ke Kaskus Bu pada saat itu. Oh iya, zaman itu Kaskus. Dan ternyata banyak banget demand yang untuk orang-orang mau les bahasa Inggris gitu. Sampai saya ngajar dulu di Rumah Sakit Gatot Subroto untuk dokter-dokter gitu, student-students di SMA di Jakarta. Akhirnya setelah saya ngajar-ngajar itu Bu, lumayan juga income-nya. Jadi dari situ saya kumpul-kumpulin duit. Nah itu saya gunakan juga untuk modal ke luar negeri, ikut kompetisi-kompetisi, dan juga beli motornya lagi. Wah, jadi motornya udah balik lagi ya? Iya, motornya yang tadinya balik kamu lagi. jual bisa buat untuk kursus, sekarang udah bisa kebeli lagi. Berapa tahun itu? Itu hampir 2 tahun sih. Oh, sebentar dong. Betul, Bu. Sebentar banget. Makanya saya percaya bahwa kalau kita bekerja keras dan juga memang ada tekad dan niat ya, dan disertai dengan niat yang baik, pasti akan ada jalan yang baik lagi untuk kita gitu. Jadi kamu fokusnya adalah investasi ke diri kamu. Begitu kamu invest ke skill kamu, malah justru kamu dapat berlipat-lipat dari situ. Betul sekali Bu. Iya. Nah dari situ malah bisa jadi bayar kos-kosan sendiri, sampai ibu kosannya bilang kayak, lah kamu kok sekarang udah on time banget nih bayar kosannya gitu. Tadi suka nunggak gitu ya. Suka nunggak gitu. Terus orang tuamu kaget juga dong. Kamu nggak minta kiriman Betul. lagi? Malah aku kirim ke orang tua pada saat itu gitu. Nanya nggak ibu, bapak? Iya nanya, itu? pada bilang kamu kok bisa ada duit nih, apa nih yang legal kan yang dilakuin gitu kan, nggak aneh-aneh kan, karena kita nggak ngawasin kamu gitu. Iyalah, percaya saja Pak, Mak gitu untuk saya. Iya. Akhirnya dari situlah punya mimpi untuk bisa keluar negeri, S2 dan lain-lain gitu. Nah, terus gimana tuh akhirnya bisa ke Belanda nyangkutnya itu? Ya, jadi awalnya karena saya melihat, oh ternyata bisa ke Eropa, enak ya, kalau di Eropa itu bisa Europe trip juga. Oh ternyata sistem pendidikan di Eropa itu lumayan bagus ya, bisa berdialog, bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosennya gitu. Nah akhirnya saya memutuskan, untuk kuliah di perpajakan, saya diskusi juga dengan tax practitioners yang ada di Jakarta, pada merekomendasikan di Belanda. Akhirnya saya coba untuk mendaftar di Universitas Belanda. Tapi kan pertanyaan selanjutnya bagaimana cara membiayainya? Iya. Ya, Bu? Sebelum keluar negeri sebetulnya kamu ada episode di mana kamu udah kerja kan ya? Betul. Jadi lulus kuliah S1 dari UI, lulus, terus kemudian kamu kerja dulu. Iya.
Nah, jadi awalnya saya juga cari-cari kerjaan juga ya Bu untuk nambah income juga karena pada saat itu mikirnya oke, setelah lulus aku pengen juga nih masuk ke perusahaan yang bagus juga gitu. Dan salah satu perusahaan yang aku ingin apply ini adalah salah satu bosnya itu lulusan Harvard gitu Bu. Oke. Terus habis itu pada saat itu staff-staffnya juga lulusan internasional. Nah, itulah yang menantang saya gitu untuk saya harus masuk ke bidang international tax dan transfer pricing karena bosnya lulusan Harvard, staffnya lulusan luar negeri yang ngomongnya cas-cis bahasa Inggrisnya. Mungkin ini juga bisa tempat saya untuk practice dan develop myself gitu di situ. Nah, awalnya untuk daftar udah daftar Bu ya, nggak dipanggil-panggil. Mungkin karena saya juga lulusan lokal ya Bu ya, jadi kurang tertarik kali gitu ya potential employer-nya. Tapi akhirnya saya mencari tahu gimana caranya saya supaya bisa dapat kesempatan ini. Akhirnya saya cari tahu email dari potential bos saya ini Bu gitu. Kebetulan dia pernah ngisi acara di UI, terus saya dapat emailnya, terus saya buatlah karangan dalam body email cerita saya, kenapa saya pengen bekerja di perusahaan tersebut, kenapa motivasi saya itu apa dan mengapa dia bisa menginspirasi saya gitu. Akhirnya karena saya modal berani dan nekat aja ya Bu ya, akhirnya saya dipanggil interview lah sama bos saya yang dari Harvard. Jadi, tapi kamu sebelumnya udah coba untuk ngelamar ke perusahaan itu? Saya udah coba, gak dipanggil dan juga udah minta teman juga, gak dipanggil-panggil. Jadi kamu lewat HR biasa, lewat HRD-nya gitu, nggak lewat jalur biasa-biasa, nggak ada respon sama sekali, sehingga kamu kemudian harus berpikir, harus cari cara lain nih kalau memang saya mau masuk di perusahaan itu gitu ya. Apa yang membedakan saya dengan orang lain, ya itulah keberanian saya untuk mencoba tadi apapun itu. Karena biasanya orang takut-takut juga ya untuk kirim email. Kalau saya udah nggak apa-apa, dicoba dulu. Masalah gagal, ya udah. Lain cerita gitu. Coba lagi yang lain gitu ya. Jadi kamu tuh ulet sekali, kamu gagal di sini, kamu coba di tempat lain gitu kira-kira. Akhirnya dipanggil, di interview sama bos kamu itu. Ditanya kenapa kamu pengen bekerja di sini, terus apa goal kamu, dan turns out saya bisa dapat pekerjaan di situ. Nah terus kamu kerja di situ. Dari situ dapat perspektif lagi. Ternyata padat kolik-kolik saya cerita tentang pengalaman mereka di luar negeri, sekolah di luar negeri itu seperti apa, terus di situ yang membuat saya harus bisa juga untuk sekolah ke luar negeri. Nah, tergelitik lah kamu ya. Tergelitik ya, karena saya juga pengen S2 Bu. Di situ pada saat itu juga lagi hype juga untuk kuliah di luar negeri gitu. Padahal udah dapat gaji lah di perusahaan yang sebenarnya perusahaan internasional gitu. Tapi tetap ya belum puas. Cuma salah satu challenge-nya adalah bagaimana cara bisa ke sana, dananya seperti apa. Akhirnya pada saat itu banyak beasiswa kan yang lagi ada LPDP, beasiswa lainnya, Stunet. Aku coba tuh Bu, 2 tahun persiapan semua dicoba. Berapa lamaran yang kamu masukin ke berapa beasiswa yang kamu coba? Ada setiap tahunnya ada 15 Bu, tapi gagal semua. Tahun pertama gagal semua. Saya sambil cari tahu sendiri juga apa sih yang harus saya improve gitu, pekerjaan di aplikasi saya apa yang harus saya tonjolkan gitu. Gitu. 15 beasiswa ya? Luar biasa. Terus? Setelah gagal, akhirnya ya saya coba untuk buat komunitas nih melalui Telegram pencari beasiswa. Disinilah kita latihan bareng, review CV bareng-bareng, review motivation letter bareng-bareng. Terus habis itu, setelah itulah kita jadi terbiasa dengan latihan interview dan lain-lain. Akhirnya pada saat itu saya di interview sama LPDP. Pada saat di interview LPDP dibilang kayak kamu adalah kandidat yang kita tunggu-tunggu. Tapi turns out ternyata saya nggak lulus gitu. Saya juga. Gimana nih LPDP nih? Kandidat paling ideal malah justru nggak lulus. Aduh, ada apa ya? Tapi itu another story. Kita kulik terus ceritakan selanjutnya. Setelah tahun pertama lewat, tahun kedua karena saya dari dulu kan sudah sering gagal juga ya Bu. Dan saya merasa bahwa kalau kegagalan itu sebenarnya awal dari kesuksesan. Jadi yang penting dicoba, berani coba aja dulu gitu. Betul. Nah, setelah saya coba lagi di tahun kedua, ternyata
puji Tuhannya itu ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda ke Maastricht University. Jadi kamu dapatnya dari pemerintah Belanda, bukan dari pemerintah Indonesia Betul, malah ya? betul, iya. Oke. Karena keteguhan kamu untuk terus mencoba setiap tahun 15 beasiswa. Luar biasa. Karena kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan pernah sukses. Biasanya seperti itu. Betul banget, betul. Itu sama juga, cerita saya juga begitu. Tapi ini kan hari ini kita bahas soal cerita kamu. Terus lanjut terus. Nah, sesudah itu pergi ke Belanda, terus kita merasa kayak, saya sendiri merasa bahwa kayak, oh ini saya nih masih anak Indonesia. Terus habis itu kayak, oh yang orang-orang di luar negeri bahasa Inggrisnya bagus-bagus banget. Terus habis itu kayak mereka ngomongnya pinter-pinter. Saya merasa feeling inferior gitu, Bu. Minder ya? Minder gitu dibandingkan dengan teman-teman saya. Tapi again saya bilang, Hans, kamu udah berjuang, udah sampai titik di sini. You've gone through a lot of things, ups and downs. Masa mau minder dan gagal gitu? Malu juga kalau pulang tanpa gelar gitu. Orang Batak, waduh, gengsi dong ya. Betul. Akhirnya ya udah coba aja, modal berani lagi. Ikut diskusi, coba sok kenal sok dekat aja. Dan nggak selalu berhasil kan? Dan selalu nggak berhasil. Diskusi juga kadang-kadang juga pertanyaan kita mungkin setelah kita tanya malu juga ya. Terus bahasa Inggris masih ngaco-ngaco gitu ya. Terus akhirnya yang penting salah satu hal yang saya suka dari sistem pendidikan di Eropa adalah yang penting kamu berkontribusi dalam diskusi tersebut. Karena biasanya kalau saya waktu di Indonesia, semakin saya banyak beropini dan memberikan pertanyaan semakin dibully gitu. Iya. Nanya terus ya apa sih gitu. Sok tahu kamu gitu ya. Sok pinter gitu. Kalau di sana enggak ya? Kalau di sana enggak, they welcome questions gitu. Nah, jadi akhirnya setelah mengalami hal tersebut, udah belajar, akhirnya bisa lulus, tapi tetap ada struggle juga, Bu, during my master gitu. Karena pada saat itu juga COVID kan, terus kebetulan papa saya juga meninggal pada saat COVID, jadi itu another challenge. Gak bisa pulang juga ke Indonesia karena sistem untuk ngambil PCR itu 5 hari, lama banget. Dan dalam budaya Batak kan harus beberapa hari aja bisanya. Terus langsung akhirnya dimakamkan dan akhirnya saya lewat video call aja. Dan kamu kesini juga harus karantina dulu 2 minggu, jadi percuma juga gitu. Bu, iya. Jadi tetap ada a lot of downs waktu saya studi juga, tapi tetap saya merasa bahwa saya harus sukses supaya orang tua saya juga apa-apa saya yang sudah meninggal itu merasa tenang di sana. Kamu anak laki-laki lagi. Betul. Di keluarga Batak kan penting sekali gitu kan. Nah itu COVID juga, Bu, terus habis itu nggak ada job, apalagi saya internasional, Bu, gitu ya. Kan yang diprioritasin pasti orang lokal gitu ya. Jadi kamu lulus kuliah, S2 udah kelar, nggak bisa pulang juga gitu ya, karena suasana COVID, di sana juga susah nyari kerja, jadi ngalamin proses itu ya. Iya, dan setelah... Terus nyambung hidupnya gimana dong? Iya. Saya mikir ya, Bu, ya, jadi kayak, oh iya, 2 bulan sebelum saya ada wisuda, saya udah harus ngelamar ke banyak perusahaan gitu. Tapi sambil nunggu juga melamar ini, saya bekerja part time, Bu, di perusahaan, bukan di perusahaan. Saya juga bekerja di restoran Prancis di Belanda. Itu sebagai nyupir, Bu, nyupir apa? Oh, nyuci piring. Oke. Jadi bayangin, Bu, saya tuh nggak pernah ada pengalaman mencuci piring pakai mesin. Di rumah belum tentu cuci piring. Semua dikerjain ibunya kan? Betul. Di sana kamu terpaksa harus ngerjain ini semua untuk bertahan hidup. Iya, Bu, bersihin semuanya. Berdiri berjam-jam. Melayani untuk memberikan wine juga, taruh piring di tangan gitu. Itu pengalaman yang berharga banget sih. Berapa lama itu ngelakuin kayak gitu? 3 bulan. Tapi itu kayak kerja rodi. Iya, karena itu tenaga. Betul. Tapi lumayan juga untuk menyambung kehidupan. Iyalah, kalau nggak makan kamu ya. Betul. Karena kan uang beasiswa juga udah menipis. Dan gitu mie instannya pasti udah habis, bekal mie instan. Iya, betul. Terus habis itu 3 bulan bekerja, saya pada saat itu juga rajin juga apply kerja. Itu ada 150 lowongan yang saya apply. Wow, 150? Dan 149-nya gagal. Karena mereka nggak nge-hire untuk lokal, nggak nge-hire untuk international, karena pada saat itu lagi COVID juga. Iya. Akhirnya saya
mikir saya harus cari kerjaan tapi mungkin melalui referral ya gitu. Oke. Jadi saya mulai ada yang merekomendasikan aktif di LinkedIn, cari-cari informasi. Oh ternyata ada senior saya pernah kuliah di university yang sama dengan saya, terus habis itu bekerja di sana. Akhirnya saya minta referral dari dia dan akhirnya saya diinterview dan dapat kerjaan di EY Belanda. Waduh, salah satu perusahaan terbesar di dunia juga ini EY ini. Iya, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia yang pakai perusahaan mereka untuk jasa, terutama untuk audit ya. Audit, perpajakan, keuangan gitu. Betul. Hebat juga ya. Orang Indonesia bisa kerja di Belanda, di EY di Belanda. Oke, jadi cerita kamu dari kampung sampai akhirnya sekarang bisa kerja di EY di Belanda. Sudah berapa tahun di sana di EY? Di EY Belanda sudah 5 tahun. 5 tahun. Jadi sebenarnya udah cukup stabil lah ya sekarang ya. Cukup stabil. Nah makanya sekarang memiliki kerinduan untuk melayani atau misalnya untuk berkontribusi membantu orang lain. Indonesia. Makanya saya di sana aktif untuk komunitas diaspora namanya Indonesian Professionals in the Netherlands. Di mana kita juga di sana ada 350 members. Kita bantu juga students dari Indonesia yang berkuliah di Belanda. Kita bantu untuk review cover letter, terus CV, kasih mereka keterangan gimana caranya bisa mendapatkan pekerjaan di Belanda, how to understand the cultural differences gitu. Tapi kamu kalau berefleksi ke belakang ya Hans, dari anak kampung gitu ya, modalnya cuma modal mimpi kan. Betul. Sebetulnya sama modal nekat kan. Tapi akhirnya bahkan sekarang bisa menetap di Belanda, kerja di perusahaan bergengsi di sana. Bukan cuma cuci piring sekarang kan ya, tapi benar-benar perusahaan besar di sana gitu ya, dengan sudah mapan lah gitu ya. Itu pasti kalau kamu menengok ke belakang, gimana perasaan kamu? Gak nyangka sih Bu, to be completely honest, karena penerbangan saya pertama aja dari Medan ke Jakarta gitu ya, 17 tahun gitu. Dan penerbangan saya juga ke internasional itu pada saat saya kuliah gitu. Jadi kayak nggak nyangka aja semuanya ini terjadi gitu. Tapi yang saya percaya adalah ketika saya mempunyai tekad yang kuat, niat yang kuat dan niat yang baik untuk membantu orang tua saya juga, dan juga mau untuk menginvestasikan diri saya di dalam bidang pendidikan, itu sesuatu yang sangat berharga banget sih Bu, dan saya nggak akan pernah regret itu dalam hidup saya gitu. Jadi satu, kamu punya mimpi. Ya, berani bermimpi, ya kan itu ya. Gantungkan mimpimu setinggi langit kata Bung Karno kan. Betul, gitu kan. Bu. Yang kedua, kemudian kamu punya motivasi kuat. Mimpi saja tanpa strategi dan motivasi nggak akan tercapai kan, kira-kira begitu. Betul. Kami berani mengambil pengorbanan lah, kamu buat pengorbanan, jual motor lah dan lain sebagainya, susah lah, cuci piring segala macam demi mencapai cita-cita. Jadi berani bekerja keras juga ya. Gitu. Nah yang ketiga harus ulet ya, kreatif. Betul, kreatif. Kalau begitu ketemu ada hambatan, kamu mikir lagi. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Jadi kunci suksesnya 3 itu ya Hans, kira-kira ya Hans ya. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di luar negeri, mau sekolah di luar negeri, ini loh kiat-kiatnya 3 ini dari Hans. Coba Hans, jadi kalau kita bisa simpulkan, apa aja kiat-kiat kamu sehingga kamu bisa sampai di titik ini, dari anak kampung di Medan, belum pernah naik pesawat, akhirnya malah bisa menetap di Belanda dan kerja di perusahaan besar. Yang pertama berani bermimpi Bu, karena mimpi itu kan masih gratis, ya dicoba aja. Ya makanya kita masuk lagi ke poin kedua, berani mencoba. Coba aja, walaupun kita gagal itu merupakan awal dari kesuksesan. Karena ya melihat dari pengalaman saya udah downs-nya banyak banget, rejection, beasiswa, kerjaan, tapi tetap saya berani mencoba. Itu yang merupakan poin penting dari seseorang yang pengen sukses. Jadi saya tetap berani mencoba. Jangan takut gagal. Dan juga ulet, pantang menyerah. Pantang menyerah, jangan pernah menyerah apapun itu keadaan. Pasti akan selalu ada hal yang baik kalau kita tetap mau melaksanakan yang baik. Cari cara lain lain dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan kasih yang terbaik buat kita gitu. Dan yang keempat adalah tetap grow your network. Karena
network itu penting banget Bu. Betul. Apalagi kita di era globalisasi sekarang, semakin banyak network yang kita punya, semakin banyak juga kesempatan yang kita punya. Iya. Apalagi saya bisa mendapatkan pekerjaan melalui referral tadi. Jadi berjejaring ya, bina pertemanan, jangan takut untuk datang ke orang. Kalau ada yang bisa ya, minta tolong ke orang nggak masalah kok. Kadang-kadang kayak orang seperti saya misalnya gitu, ada orang datang ke saya minta tolong, kalau yang bisa saya tolong saya akan coba tolong gitu. Iya. Nah kadang-kadang kan orang tuh nggak berani, belum apa-apa udah sungkan. Betul. Nah jadi kalau mau kayak Hans gini, dia berani malu juga. Betul. Nah pasti akhirnya jadi sukses ya. Iya, amin. Nah kira-kira gitu. Jadi teman-teman, ini Hans yang sekarang ada di Belanda. Nah Hans ini siap membantu teman-teman yang mau belajar untuk bisa kerja di Belanda, mau sekolah di Belanda. Betul. Gitu ya. Ya tentu dengan kesibukannya nggak semua bisa dilayani, tapi Hans ingin berkontribusi untuk teman-teman yang mungkin ingin punya masa depan yang sama tracknya seperti Hans. Jadi lewat mana Hans? Kalau dikontak lewat mana? Lewat Instagram @HansTopril. Oke, nanti kita tulis di bawah, jadi bisa langsung follow Hans. Ya, kalau ada apa-apa bisa konsultasi Hans. Jadi intinya, buat yang mau kabur aja dulu, ini loh cara praktis, bahkan bisa sukses di luar negeri. Oke, makasih banyak ya Hans. Makasih, ya, Ibu. Sukses ya Hans. Ya, sukses juga Ibu, sehat selalu. Salam buat ibu kamu. Iya, terima kasih Bu. Dan teman-teman di Belanda juga. Iya, ditunggu juga ya Bu. Ya. Nanti kehadirannya di Belanda kita diskusi dengan diaspora. Iya, pasti. Siap. Dan teman-teman diaspora di sana barangkali juga bisa membantu teman-teman di Indonesia ya. Betul Bu. Oke, thanks Hans. Terima kasih Bu. Ya, sampai ketemu lagi ya. Ya, bye-bye. Oke, bye.